Pare adalah sebuah kecamatan yang berada di timur laut wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kecamatan Pare memiliki luas 47,21 km persegi dengan jumlah penduduk 106.000 jiwa. Pare dikenal hingga mancanegara sebagai kampung bahasa karena di kecamatan ini berdiri sedikitnya 160 lembaga kursus bahasa, utamanya bahasa Inggris. Dalam sejarahnya, Pare sejak zaman kerajaan hingga pendudukan Belanda dan kemerdekaan memberikan sumbangsih yang besar. Semasa penjajahan Belanda, Pare menjadi surga bagi tentara agresor karena wilayah ini sangat aman. Di wilayah ini tidak pernah ada perlawanan dari pribumi sehingga Belanda leluasa menguasai hasil bumi. Di zaman kolonial Belanda, banyak tumbuh pabrik-pabrik dan perkebunan seperti perkebunan kopi dan pabrik gula. Pare ini sejak zaman perjuangan Trunojoyo itu tempat ini sangat berbela pada republik, berbela pada pribumi atau bangsa kita. Pasukan dari Pangeran Diponegoro dulu juga pernah singgah di Pare dan aman. Apalagi setelah perang kemerdekaan itu, Pare itu tetap nyaman aja itu. Dan tidak ada perlawanan. Sehingga Belanda datang di sini tuh ya merasa di surganya sendiri dengan hasil bumi yang diambil itu. Nah, bagi anak-anak SMP juga, ST pada waktu itu sekolah teknik, sekolah ini juga aman, tidak dicurigai oleh Belanda. Untuk mendukung kepentingan Belanda, di Pare dibangunlah sekolah teknik yang khusus untuk mencetak tenaga kerja yang murah dari pribumi. Sekolah teknik dengan nama Ambek Leergang atau Ambek School ini salah satu sekolah yang dibangun Belanda di seluruh Pulau Jawa pada tanggal 22 Mei tahun 1920. Sekolah Ambek School yang saat ini bernama Sekolah SMP Negeri 4 Pare ini mencetak tenaga kerja montir dan otomotif untuk dipekerjakan ke pabrik-pabrik milik Belanda. Di Pare saat itu terdapat 10 pabrik gula dan pabrik tepung yang memperkerjakan tenaga kerja dari pribumi. Sekolah ini berdiri pada tahun 1920. Tanggalnya 22 Mei ini berdasarkan ketetapan dari Undang-Undang Belanda pada waktu itu yang membangun sekolah di seluruh Pulau Jawa dengan Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang pada tanggal 19 Desember tahun 1919 bahwa Belanda mendirikan sekolah teknik di seluruh Jawa, salah satunya di Pare ini. Di Pare ini perkembangan dari Surabaya, dari Malang, dan di Pare ini tahun 1920, tepatnya tanggal 22 Mei. Nama sekolahnya dulu Ambas Leergang atau Ambas School. Itu bukan dalam rangka Belanda meminterkan rakyat Indonesia, tetapi Belanda itu ingin mencetak tenaga murah. Sejak pelaksanaan tanam paksa sampai politik liberal mereka mendirikan pabrik itu di Undang-Undang Agraria. Di Pare itu ada 10 pabrik gula dan pabrik tepung ketela itu ada. Mereka Belanda itu kalau mendatangkan dari tenaga Eropa kan mahal, tenaga Tionghoa juga mahal, India juga mahal. Akhirnya mereka mencetak tenaga murah dengan mendirikan sekolah teknik namanya Ambas School tadi. SMP sekolah ini didirikan masanya Belanda di tahun 1920 dengan tujuannya itu adalah untuk mencetak siswa menjadi pekerja, nantinya setelah lulus itu menjadi pekerja di pabrik.
Selain kaya akan hasil bumi, secara geografis Pare strategis dari sisi ekonomi maupun pertahanan karena Pare terletak di tengah. Pare sebagai penghubung antara wilayah Madiun menuju Malang, juga antara wilayah Surabaya menuju Tulungagung. Saat pemerintahan Belanda, Pare sudah dibangun sebagai pusat kawadanan atau wilayah administrasi pemerintah di bawah kabupaten dan di atas kecamatan. Terbukti di Pare hingga saat ini masih berdiri rumah sakit, sekolah, dan bekas stasiun kereta api. Di Kabupaten Kediri juga masih beroperasi perkebunan-perkebunan semasa kolonial Belanda. Pare kenapa sih menjadi pusat dari banyak tentara ya Mas? Kalau kita lihat ada Kelaskaran, ada TGP, kemudian ada Trip juga, kemudian dekat dengan Mayor Bisma juga. Itu karena yang pertama Pak, Pare itu tempatnya strategis, dia itu berada di tengah-tengah. Ketika orang dari Jombang mau ke Kediri pasti lewatnya Pare, dari wilayah Malang mau ke Nganjuk mereka juga lewat Pare. Jadi Pare itu memang letaknya itu di tengah-tengah. Dan pada saat itu juga ketika masa pemerintahannya Belanda, Pare sudah dijadikan sebagai pusat dari kawadanan. Terbukti dengan ada beberapa peninggalannya seperti stasiun, kemudian sekolah-sekolah, rumah sakit juga didirikan di sini. Sri Hartuti Mohaditoyo, salah satu putri ex-TGP, menceritakan saat terjadi serangan umum 1949, Pare dipilih menjadi markas tentara Jenny Pelajar yang bermarkas di gedung sekolah teknik yang saat ini menjadi gedung SMP Negeri 4 Pare. Sebelum melakukan serangan ke Pare, tentara Belanda melakukan serangan di markas TGP di Sawahan, Surabaya. Dari Sawahan, pasukan TGP terpaksa berpencar mundur ke beberapa kota di antaranya Mojokerto, Jombang, dan Malang. Di Malang pun, pasukan TGP kembali mundur ke Blitar, kemudian bermarkas di SMP Negeri 4 Pare. Kalau kita mendengar bagaimana perjuangan TGP itu mulai kecil, karena kebetulan satu keluarga kami itu semua dari TGP. Kebetulan dulu ayah saya itu alumni dari yang sekarang STM Patua. Jadi sekolah Belanda, sekolah teknik yang di Jalan Patua sekarang namanya sekolah Jalan Tentara Seni Pelajar. Itu. Yang itu juga markas yang ada di Surabaya. Nah, setelah serangan-serangan itu kan yang dari Surabaya itu semua itu menuju ke Malang, menuju ke Lawang, menuju ke Mojokerto, antara lain juga bapak saya ke sini. Di Pare, pasukan TGP bergabung dengan pasukan Batalion Merak saat itu di bawah komando Sunandar Priyo Sudarmo. Gedung SMP Negeri 4 dijadikan markas utama tentara TGP. Sementara markas penyimpanan persenjataan ditempatkan di sebuah rumah di Desa Sidomulyo Gang 2 Kecamatan Puncu milik kakek Sri Hartuti Mohaditoyo. Sedang penyimpanan persenjataan di markas utama pasukan TGP menyimpan di sekitar monumen TGP yang letaknya hanya beberapa meter di gedung SMP Negeri 4 Pare. Nah, kalau bapak saya itu dulu tugasnya itu mencatat keluar masuknya persenjataan yang pada saat itu disembunyikan di Desa Sidomulyo, sekarang kecamatannya Puncu, dulu kan kecamatan Kepung. Nah itu kebetulan rumahnya kakek saya, itu rumahnya kakek yang sekarang juga masih ada. Rumah itu masih asli seperti dulu juga. Nah kalau ibu saya itu tugasnya sebagai kurir dan komandan dapur umum. Nah, untuk yang di Sidomulyo itu kemarin juga ada yang bertanya, itu rumahnya kakek saya sama adiknya itu jejer. Jadi itu panjangnya ya luas sekali, kan rumah desa. Jadi di Sidomulyo Gang 2 itu. Nah, menurut ceritanya dulu ibu saya kalau jadi kurir itu ya
mulai Sidomulyo sampai Papar dan sebagainya itu mengantarkan surat pos itu yang nah, TGP itu di bawah komandan dari Batalion Merak yang saat itu komandannya adalah Pak Sulandar Priyo Sudarmo. Bapak saya itu sampai kena ada peluru di bagian belakang itu, ya kesasar aja gitu, enggak sampai kena. Pada saat itu di belakang sana kan markas bayangan, sini kan markas yang utama. Jadi persenjataan itu banyak yang ditanam di rumahnya belakangnya kakek saya. Serangan umum terjadi beberapa titik. Pertempuran terbesar terjadi di selatan Pare, tepatnya di Desa Plosorjo, Kecamatan Ploso, Klaten. Di lokasi ini, satu pasukan TGP yang gugur, sedang di pihak Belanda banyak pasukan yang tewas. Selain di Desa Plosorjo, pertempuran juga terjadi di Desa Mendalan, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, hingga Kecamatan Papar yang berada di barat Pare. Kekalahan pasukan Belanda di Pare karena pasukan TGP melancarkan strategi perang gerilya dan pembumi hangusan. Sejumlah jembatan yang akan dilewati tentara Belanda oleh pasukan TGP dihancurkan dengan bom. Pasukan TGP juga melancarkan serangan secara diam-diam terhadap konvoi pasukan Belanda yang akan masuk ke kota Pare. Hingga pihak pasukan Belanda tidak pernah bisa masuk dan menguasai Pare. Kalau dari selatan, itu dulu yang serangan umum tanggal 22 Mei 49 itu ada yang paling hebat itu di Ringin Bom, Plosorjo, Sumber Agung, Treso itu, utarannya Ndermo itu yang sekarang di sana ada monumen kecil yang dibuat oleh Batalion Merak. Nah, hebatnya TGP itu korbannya hanya sedikit. Jadi pada saat serangan umum itu cuma satu orang, yaitu namanya Om Sujono. Nah itu di buku biru juga ada, itu di buku biru itu disebutkan dimakamkan di Ngliman, Nganjuk. Selain itu kalau di utara, kan itu Batan apa itu kan, Batan, terus Mendalan kalau dari sana. Kenapa dikatakan serangan umum? Itu karena Belanda tidak sempat masuk ke kota Pare. Makanya itu hebatnya kota Pare ini. Sehingga yang kenapa nggak bisa masuk, semua jembatan itu dihancurkan oleh TGP. Satunya dengan ikut mensabotase jembatan-jembatan yang disinyalir akan menjadi tempat dilaluinya Belanda. Contoh jembatan yang ada di Kandangan, kemudian yang ada di Jombang, kemudian nanti akan menuju ke arah Kediri. Karena di tahun Desember tahun 48 itu Belanda masuk ke sini dengan rute bukan transportasi mobil ya, tapi mereka itu ternyata menggunakan transportasi kereta api yang kayak di sini. Jadi ketika sudah terpasang di beberapa tempat, contohnya di Kediri, di jembatan lama itu sudah dipasang Mas, di situ dipasangi bom. Ternyata mereka nggak lewat jalan situ. Dengan fasilitas mesin produksi yang ada di SMP Negeri 4 Pare, seperti generator listrik, mesin bubut, mesin gerinda, pasukan TGP merakit persenjataan dan bom. Tentara TGP ini juga memperbaiki persenjataan dan bom bekas rampasan milik Belanda yang dilakukan oleh TNI maupun pasukan TRIP. Keahlian pasukan TGP dalam merakit bom dan membuat bom tersebut diperoleh dari TNI. Dan pembagian tugasnya ini adalah mereka diberikan tugas untuk mengolah alat-alat yang ditemukan oleh tentara pelajar lain. Misalkan mereka misalkan trip bertemu dengan Belanda, kemudian mereka berhasil merampas dari hasil senjatanya. Ketika senjata itu tidak bisa digunakan, dibawalah ke sini, ke markas atau base camp TGP ini. Kemudian mereka lah yang nantinya itu untuk memperbaruinya. Setelah selesai baru didistribusikan kepada tentara lainnya. Berkat kegigihan dan strategi perang tentara TGP, pasukan Belanda berhasil dikalahkan.
Meski Pare diserbu oleh pasukan Belanda yang diperkuat oleh pasukan militan pengawal Putri Irene, anak dari Ratu Juliana. Bahkan, Belanda juga menyewa pasukan Gurkha Rifles bentukan Inggris. Selama agresi militer Belanda, sedikitnya 5.000 pasukan Belanda tewas dan dimakamkan di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Belanda sudah kalah. Di era tahun 48-49 itu, tentara-tentara Belanda militan yang didatangkan dari Belanda masih usia-usia muda, usia 21 sampai usia 30. Mereka itu pengawal dari Princess Irene. Pengawal pribadinya Ratu, anaknya Ratu Belanda, anaknya Ratu Juliana. Sampai didatangkan di sini, mereka sudah merasa menang. Tapi ketika masuk Blitar, masuk Kediri dan Jombang, masuk Pare, mati semua. Banyak yang dimakamkan di Kembang Kuning Keramat, masih muda-muda. Dan cerita mereka itu heran. Kami sudah merasa menang dengan perang pertama, tapi mereka mati karena strategi yang tidak kami ketahui dari pasukan TNI itu. Nah, dari strategi yang tidak diketahui itu ya gerilya dan pembuyangusan atau penghadangan itu. Karena semula kan perang berhadapan. Sekarang enggak, mereka konvoi tahu-tahu dihancurkan. Baru itu. Sehingga Belanda sampai menyewa tentara Gurkha. Sisa-sisa dari pasukan Gurkhanya Inggris itu disewa oleh Belanda. Dan juga Londo Ambon, tentara-tentara keaniayaan mereka dari luar didatangkan untuk menyerbu orientasi pada markas TGP di Pare. Tapi dapat dikalahkan semua. Gedung SMP Negeri 4 Pare hingga saat ini masih terawat dengan baik. Hingga kini 6 lokal kelas kondisinya 80% bangunan masih bangunan Belanda dan masuk dalam objek diduga cagar budaya. Selain bangunan sekolah, peninggalan lain berupa mesin dan mobil yang digunakan pasukan TGP untuk merakit persenjataan dan mobilisasi pasukan untuk melakukan pengeboman pasukan Belanda, jembatan, dan perkebunan milik Belanda. Alhamdulillah pada tahun 1993 itu ketika perubahan dari ST menjadi SLPP keterampilan mengatakan ini harus diuri-uri sebagai benda cagar budaya. Maka ketika renovasi bangunan yang lain itu berubah menjadi tembok, untuk yang 6 lokal itu tetap menggunakan sokoguru itu. Jadi dari atas sampai bawah itu sokoguru. Kalau yang dulu dindingnya itu gedek atau papan diganti dengan dinding batu bata dan sekat-sekat tembok itu, tapi untuk sokogurunya tidak dirubah sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita katakan cagar budaya ini, SMP 4 Pare ini merupakan situs kawasan juga. Karena situs kawasan itu berkaitan dengan sekolahnya di ST yang dulu memproduk tenaga kerja perusahaan dan kereta api itu, berkaitan dengan situs di kereta api juga, berkaitan dengan situs di perkebunan juga, pabrik-pabrik itu. Jadi kawasan yang terangkai gitu. Nah, peninggalan yang masih ada adalah dari 6 lokal tadi ya. 6 lokalnya masih utuh, belum dirubah sokoguru dan atapnya, dan mesin-mesinnya Mas. Jadi mesin-mesin itu meskipun dulu sudah harus dihapus karena fungsi dari sekolah teknik sudah tidak ada, SLT pertama tidak ada, kemudian menjadi SMP umum, mesin itu tidak digunakan menjadi aset kabupaten. Tapi karena mesin itu berat, alhamdulillah tidak dipindah dan mesin itu masih ada sekarang. Dan ketika ada sentuhan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan juga adanya informasi dari IKB ex-TGB Brigadir 17 yang datang di sini pada tahun 2022,
itu menguatkan kami agar mesin-mesin ini tetap bertahan di SMP 4 Pare. Masih banyak mesin itu yang kita jumpai, bahkan mobilnya masih ada. Mobil Willys yang dulu digunakan oleh pasukan TGP untuk menghancurkan pabrik kopi di Satak sana dan beberapa jembatan itu masih ada dan masih hidup itu. Peninggalan bangunan gedung SMP Negeri 4 Pare sangat berarti bagi Ikatan Keluarga Besar ex-TGP Brigade 17. Selain membanggakan, keberadaan tersebut juga menginspirasi generasi muda untuk mewarisi semangat perjuangan tentara TGP. Ikatan Keluarga Besar ex-TGP Brigade 17 berharap bangunan gedung SMP Negeri 4 Pare segera ditetapkan menjadi cagar budaya. Itu Mas Bub sudah menyanggupkan asalkan ada kajian resmi dan sebagainya, dan itu sudah kita persiapkan. Jadi antara lain di sini kalau diminta kajian yang ilmiah itu ada juga dari skripsinya anak UNP Kediri. Terus ini ditambah lagi kami juga mempersiapkan untuk membuat juga kajian ilmiah yang lain. Jadi itu yang memang kita harapkan ini menjadi cagar budaya.